Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Nurul Fahmi akan memaparkan sebuah video, sebuah pemahaman saya yang saya buat menjadi video dalam rangka mengatasi tugas UAS, dalam rangka memenuhi tugas UAS filsafat umum yang berjudul Filsuf Alam atau 3 tokoh filsuf pada abad Yunani kuno, yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Oke, teman-teman, begini ceritanya. Dulu itu di Yunani kuno, filsafat itu menjadi latihan, menjadi sarana untuk latihan, menjadikan diri biar pandai dalam memecahkan masalah secara serius, menemukan akar permasalahan secara mendalam, dan dapat juga menemukan sebab dari suatu penampilan, sebab yang terdalam dari suatu apa yang muncul. Nah, itu filsafat dulu begitu. Oleh karena hal yang begitu, adat yang telah berjalan begitu, lahirlah 3 filsuf, 3 tokoh filsuf yang biasa disebut filsuf alam, yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Kenapa disebut filsuf alam? Karena 3 filsuf ini itu penelitiannya lebih berdasar atau lebih mengutamakan pada kejadian-kejadian alam, gitu loh. Karena maka dari itu disebut filsuf alam. Atau ada yang mengatakan hal yang berkaitan dengan alam, kosmosentris gitu. Ya, jadi 3 filsuf alam itu mendasarkan filsafatnya pada alam yang tadi saya katakan kosmosentris. Dari mana alam dunia, alam semesta ini berasal? Nah, itu menjadi objek pembahasan mereka begitu. Walaupun mereka bertiga itu mendasarkan pikirannya pada alam, pemikirannya itu berdasar pada alam, tapi mereka itu berbeda pendapat, berbeda metode. Sebagaimana dalam menentukan alam semesta ini berasal dari mana, berasal dari apa.
Kalau Thales, beliau itu berpendapat bahwa alam ini itu berasal dari air, terbuat dari air. Sedangkan Anaximander berpendapat alam ini itu asalnya dari sesuatu yang tak terbatas dan tak terhingga, yaitu yang disebut apeiron. Sedangkan kalau Anaximenes, beliau itu berpendapat kalau alam ini berasal dari udara. Nah, ini kan berbeda semua. Kenapa bisa terjadi perbedaan ini? Secara garis besar, perbedaan ini terjadi karena bedanya keinginan dan berbedanya alam lingkungan, serta bedanya level pengetahuan dari ketiga filsuf itu. Maka terjadilah perbedaan. Kalau secara bahasa itu yang namanya pendapat adalah suatu gagasan yang dilahirkan dengan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, serta lingkungan. Jadi itulah yang mempengaruhi perbedaan pendapat dari ketiga filsuf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.